Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dalam rangka menegakkan hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini merupakan khutbah Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Seperti itulah umur berlalu. Seperti itulah dunia. Kehidupan seorang hamba hanyalah kumpulan waktu yang ketika satu detik saja berlalu, maka hilang sudah kesempatan dalam kehidupan. Seseorang yang sebelum kedatangannya begitu dirindukan, ketika harus melepas kepergiannya tentu akan terasa sangatlah berat. Seakan-akan kita ingin selalu bersamanya. Seakan-akan kita menginginkan waktu yang lebih panjang untuk selalu bersamanya. Demikianlah Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, kehadiran Ramadan sangatlah dinantikan. Dan kepergian bulan suci Ramadan menyisakan kesedihan, menyisakan air mata, dan menyesakkan dada. Tidak berlebihan jika ulama terdahulu mereka sampai berandai-andai. Seandainya setiap hari adalah bulan suci Ramadan, seandainya hari-hari sepanjang tahun keberkahan, pelipatan ganda dari amal soleh, diampuninya dosa-dosa begitu luas. Seandainya semua itu terjadi setiap hari, mereka sampai berandai-andai demikian. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, Ba'dus salaf kanu yada'una allaha sittata ashhurin ayyuballighahum syahru Ramadan. Ulama salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umurnya kepada bulan suci Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba. Dalam urutan kalender hijrah, Ramadan adalah bulan ke-9. Berarti 6 bulan sebelumnya adalah bulan ketiga. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Selama 6 bulan ini mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan umurnya dan bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, "Tsumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum." Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan agar diterima seluruh amal solehnya, kebaikan-kebaikannya yang ia lakukan selama bulan suci Ramadan. Berarti pasca Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan menjelang Rabiul Awal. Sehingga sepanjang tahun para ulama terdahulu tidak pernah tidak untuk berdoa melibatkan Ramadan di dalamnya.
6 bulan pertama mereka berdoa agar disampaikan umurnya ke bulan suci Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa agar amal solehnya diterima ketika bulan suci Ramadan. Saking mereka mencintai dan berbahagia dengan bulan suci Ramadan, sehingga ketika Ramadan berakhir, mereka pasti merasa sedih, menangis. Lalu kesedihan apa yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika Ramadan berakhir? Kesedihan yang bagaimana yang harusnya bersemayam di dalam dada orang-orang beriman ketika Ramadan berakhir? Khatib merangkumnya, setidaknya ada 3 kesedihan yang seharusnya ada di dalam dada orang-orang beriman ketika Ramadan berakhir. Kesedihan yang pertama, kesedihan yang diliputi rasa haru ketika mengingat betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bagaimana sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih sayang, lebih mencintai hamba-hambanya daripada seorang ibu mencintai anaknya. Allah sayang kepada kita, sehingga Allah menghadirkan bulan suci Ramadan. Allah tahu umatnya Nabi Muhammad umurnya tidak panjang, tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Yang Nabi Adam misalnya 950 tahun, yang Nabi Nuh alaihissalam lebih dari 1000 tahun, Nabi Musa alaihissalam sekitar 300 tahun. Allah tahu umat Nabi Muhammad hanya puluhan tahun, sehingga Allah menghadirkan bulan suci Ramadan supaya Allah bisa melipat gandakan amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Allah hadirkan di dalam Ramadan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para pakar menyebutkan 1000 bulan sekitar 83 tahun lebih. Berarti seseorang yang membaca Al-Quran misalnya Alif Lam Mim, bacaan Alif Lam Mimnya itu ketika bertepatan dengan malam Al-Qadar berarti melebihi 83 tahun terus menerus ia membaca Alif Lam Mim. Ketika seorang hamba sholat 2 rakaat saja pada malam tersebut, sholat 2 rakaatnya melebihi 83 tahun terus menerus. Ini bukti sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan seorang mukmin harusnya merasa sedih, terharu betapa sayangnya Allah kepada kita. Tugas kita adalah taat kepada Allah. Kita tahu Allah sayang kepada kita. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tugas kita adalah dengan benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang kedua yang seharusnya dimiliki setiap mukmin adalah kesedihan yang diliputi rasa takut. Takut apabila amal soleh yang dilakukan sepanjang Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang membuat amal soleh seorang hamba tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang teknis, ada hal yang non teknis. Hal yang teknis diantaranya apabila amal soleh itu tidak ittiba kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan tidak sesuai dengan perintah kami,
tidak ada pada urusan kami, amalannya itu tertolak. Misalnya konteks Ramadan, ada amalan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Batas membayar zakat fitrah adalah sholat hari raya, sholat Idul Fitri. Kata Nabi SAW, kalau ada orang bayar zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, terhitung sebagai zakat fitrah. Tapi kalau dia bayarnya setelah sholat Id, terhitung sedekah seperti biasanya. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, berpotensi ditolak amalannya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai berkaitan dengan ritual ibadah berpotensi ditolak. Hal teknis lainnya tidak terpenuhi syarat, tidak terpenuhi rukun. Umpama salah satu syarat sah salat terbebas dari najis, hadas dan najis. Kalau seseorang salat dalam kondisi kain sarungnya atau celananya masih ada bekas buang air kecil, ada potensi salatnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun salat adalah takbiratul ihram. Kalau ada makmum masbuk mendapati imam sedang ruku, dia langsung mengikuti ruku tanpa memulainya dengan takbiratul ihram, berarti dia telah melewati rukun salat. Ada potensi salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal teknis yang membuat seseorang bisa ditolak amalannya. Ada lagi hal yang non teknis berkaitan dengan hati, keikhlasan. Kalau amal soleh itu dikerjakan dengan riya, ingin dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang, atau ujub, merasa bangga dengan prestasi-prestasi amal soleh yang dilakukan, juga berpotensi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, tentu amalan kita banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Amalan kita yang udah pernah kita lakukan sebelumnya pasti ada potensi itu. Kurang syaratnya, kurang rukunnya. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana. Berdoa kepada Allah agar Allah mendoakan, agar Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Dan berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan kita kalau kita lupa dan bersalah. Dalam Al-Quran ada satu lafaz doa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa dan bersalah. Jadi tugas kita setelah amal soleh berdoa, sebagaimana diajarkan para ulama. Setelah Ramadan mereka berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan doa itu insya Allah mungkin saja amal soleh yang tadinya tidak memenuhi standar untuk diterima bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa. Inilah kesedihan yang kedua, khawatir, takut amal soleh kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun imbangi rasa takut itu dengan ar-raja, pengharapan, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Karena doa adalah senjata dari umat Islam, senjata dari kaum muslimin yang mudah-mudahan bisa menaikkan derajat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kesedihan yang harus bersemayam di dalam dada kaum muslimin ketika Ramadan akan segera berakhir, yaitu kesedihan, takut, khawatir apabila kita tidak bisa istiqomah, konsisten dengan ibadah-ibadah yang kita tegakkan di bulan suci Ramadan. Kata para ulama dalam satu pernyataan,
inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat diterimanya sebuah ibadah, sebuah kebaikan, yaitu orang tersebut mengerjakan kebaikan setelahnya. Jadi cara melihat apakah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, apakah selanjutnya setelah bulan suci Ramadan kita melanjutkan amalan-amalan itu? Kalau iya, berarti kemungkinan besar amal soleh kita selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal ada perbaikan. Misalnya sebelum Ramadan tidak pernah baca Quran sama sekali. Ketika Ramadan, karena euforia bersemangat, baca Al-Quran 1 hari 1 juz misalnya. Setelah Ramadan, mungkin tidak 1 juz, tapi misalnya sehari 1 lembar. Itu juga sudah bentuk kemajuan. Sudah bentuk kemajuan yang luar biasa. Jadi tidak melulu bahwasanya amalan di Ramadan 1 juz, berarti setelahnya harus 1 juz juga, tidak. Yang paling penting, minimal adalah amalan sebelum Ramadan ada peningkatan setelah Ramadan. Lebih baik tentunya kalau misalkan bisa kita lanjutkan 1 juz itu. Tapi kalau tidak bisa, minimal ada perbaikan dari sebelum dan pasca Ramadan. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan tinggal tersisa sekitar 2 malam lagi insyaallah. Masih ada kesempatan di malam ke-29 dan malam ke-30 untuk kita memperbaiki muhasabah diri dari amalan-amalan yang pernah kita lakukan, mengevaluasi barangkali banyak kekurangan, kita evaluasi, kita perbaiki, dan mudah-mudahan di malam ke-29, di malam 30 diantaranya bisa saja merupakan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Kejar itu, kejar itu. Karena kalau kita mendapatkannya, Masya Allah, 10 tahun saja seseorang mendapatkan malam Al-Qadar, berarti dia sama seperti beramal soleh sebanyak 830 tahun. Luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah, dan berbagai amal soleh lainnya. Baik amalan yang sifatnya individual maupun amalan yang sifatnya sosial. Semua yang harus dikembangkan, dan mudah-mudahan itu akan menjadi tabungan kita di akhirat. Semoga Allah Ta'ala berkenan mengobati kesedihan kita dengan menerima amal-amal soleh yang kita kerjakan dan memberikan kita istiqomah di waktu-waktu lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Udallaha yastajib lakum.